Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, baik yang ada di dalam ruangan gereja pada saat ini maupun yang dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah secara live. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao, Minggu 9 Februari 2025, yaitu pada poin yang ke-13, janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan Gedung Bunga Lalan. Puji syukur kita panjatkan sehingga kita boleh membayar cicilan pertama pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak pada tanggal 8 Januari 2025. Terima kasih banyak atas semua persembahan Bapak Ibu melalui janji iman. Kita masih membutuhkan dana sebanyak 1 miliar 220 juta rupiah untuk pinjaman lunak sebesar 920 juta rupiah dan pembelian kelengkapan sarana dalam Gedung Bunga Lalan sekitar 300 juta rupiah. Kami berharap Bapak Ibu dengan penuh sukacita bisa bersama-sama melunasi pinjaman dan menyediakan sarana dalam gedung melalui persembahan dalam bentuk janji iman yang bisa dicicil setiap bulan dengan mengisi rincian penyetoran janji iman yang sudah dibagikan majelis gereja kepada setiap anggota jemaat. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penekanan warta jemaat yang berikut, berita PWGT. Salah satu program PWGT Jemaat Rantepao adalah Sabtu Sehat. Kegiatannya senam dan penanaman bunga di area gedung gereja Jemaat Rantepao. Dilaksanakan setiap Sabtu 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Yang berikut, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman dan liturgis pengurus PWGT Jemaat Rantepao. Yang berikut, pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 14 Februari 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao dengan tema PPGT in Love. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut, pada poin yang ke-24, berita Jemaat Rantepao. Informasi mengenai keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025 mulai minggu pertama bulan Maret 2025 diatur perubahan jam ibadah di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah jam 6 dan jam 16 atau jam 4 sore tetap dilaksanakan di gedung gereja yang lama. Yang kedua, ibadah jam 9 dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Yang ketiga, ibadah jam 18.30 sore dimajukan menjadi pukul 18 atau jam 6 sore, dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan.
Ibadah dalam bahasa Toraja digunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga dalam ibadah hari Minggu pukul 16 atau jam 4 sore. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Yang berikut, Komisi 3 PWG Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pelatihan dasar khotbah metode Langham Preaching yang merupakan salah satu metode gerakan cinta Alkitab dengan prinsip mengajarkan khotbah biblika yang berpusat pada pengamatan dan pemahaman berita teks Alkitab melalui pendekatan praktis serta sederhana dan mengupayakan terjadinya transformasi dalam berkhotbah. Dilaksanakan pada setiap hari Sabtu 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2025 pada pukul 8 sampai jam 12 WITA. Kegiatan ini dibuka untuk majelis gereja, pengurus OIG, warga jemaat, dan tenaga pemberdayaan Klasis Rantepao. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Bapak Penatua Hartanto atau Ibu Damita, dan nomor HP ada di dalam warta jemaat. Yang berikut kegiatan persidangan keempat PKBGT Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 8 WITA sampai selesai di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut pundi khusus pada pundi 4 pada hari Minggu 9 Februari 2025 diperuntukkan kepada Panitia Persidangan 4 PKBGT Klasis Rantepao dalam setiap jam ibadah hari Minggu. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Bapak Christian Kalak Lembang, sekarang sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1. Yang berikut Bapak Paulus Basok sekeluarga yang berada di kelompok pelayanan 7B. Yang berikut Bapak Samuel P. Patanduk sekeluarga sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Tuhan memberkati. Sekiranya Bapak Ibu yang kalau ada hadir pada saat ini, dimohon berdiri. Ya mungkin belum hadir. Yang berikut pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama dengan anak yang sudah dibaptis dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 pada semua jam kebaktian di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan pelayanan dan urusan diakonia di kelompok pelayanan masing-masing dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut berita Klasis Rantepao dari Klasis Rantepao, yaitu rencana kunjungan pendeta-pendeta seklasis Rantepao ke Bali akan dilaksanakan dari tanggal 16 Februari sampai dengan 21 Februari 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Tambahan warta jemaat dari
Transformation School SD Kristen Malango Tagari 1. Nomor 08-KEP-YPKT-SDK-MT-2-2025 perihal SPMB Transformation School SD Kristen Malango Tagari 1 kepada yang terhormat PMG Jemaat Rantepau di tempat. Dengan hormat melalui surat ini kami menyampaikan bahwa Transformation School SD Kristen Malango Tagari 1 akan menerima murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan Bapak Ibu Majelis Gereja untuk menyampaikan beberapa informasi kepada anggota jemaat. Informasi yang kami maksud adalah sebagai berikut. Pembukaan SPMB dilaksanakan dalam bentuk kegiatan open house pada hari Senin 17 Februari 2025 pada pukul 8 sampai pukul 13 WITA. Kegiatan ini terbuka untuk orang tua calon murid baru. Yang kedua, pengambilan formulir mulai hari Senin tanggal 17 Februari sampai hari Jumat 28 Februari 2025 sesuai jam kerja, yaitu dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai 13 dan hari Jumat pukul 8 sampai jam 12. Batas pengembalian formulir hari Jumat 7 Maret 2025 pukul 12. Yang berikut informasi penting lainnya, yaitu syarat pendaftaran, jadwal observasi, pendaftaran ulang, pembayaran DPP dan SPP akan disampaikan lebih lanjut pada saat pengambilan formulir. Yang berikut, jika ada pertanyaan berkaitan dengan informasi di atas, dapat mengirimkan chat ke nomor WA 085 299 718 659. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas kerjasama Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Ketua Tika Cikwitita B.Ed MPD dan Sekretaris Berlin Dwi Astuti SPD SD. Demikian penekanan warta jemaat dan informasi selengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Orang tua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita berhimpun menghadap Allah. Salam sejahtera bagi kita sekalian, syukur bagi Tuhan atas tuntunannya, kita terus menapaki waktu karunia-Nya. Hingga sekarang ini kita memasuki minggu kelima setelah Epifani. Kehadiran Yesus ke dalam dunia menjadi wujud kasih Allah yang nyata untuk manusia dan seluruh isi dunia. Dalam tuntunan tema mengikut Yesus, mari memuliakan namanya. Sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, suara Yesus kudengar. Suara Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang terpilih dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara alternatif majelis gereja dan jemaat. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesakan, terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku.
Amin. Saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Kita dengarkan perintah mengasihi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari dengan sesal dan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan,
Saudara-saudara jemaat, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sambil pundi dijalankan, kita mengangkat pujian Tuhan Pencipta semesta. Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri.
syukur, terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Ya, jemaat Tuhan, di sini ada persembahan jemaat yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung Bunga Lalan ini. Seperti kita ketahui bahwa masih ada beberapa penyelesaian sehingga kita masih membutuhkan biaya dari tentunya dari persembahan Bapak Ibu. Nah, kita akan menggunakan Allah Amerika. Mohon teman-teman majelis untuk mengambil pundi, bisa di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mengangkat tangan supaya kami majelis datang membawa pundi. Disilakan. Angkat tangan saja. Ditelur. Ya, setengah menit lagi. Ya, selesai. Siapa terakhir? Ya, kasih. Ya, masih ada untuk kita lelang ala Amerika. Di sini ada apokat, ya. Apokat kita masih menggunakan ala Amerika. Silakan angkat tangan. Bismillah. Tidak ada lagi. Ada apa? Di belakang coba dilihat.
Iya. Nah, selesai. Iya. 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 Nah, ini masih ada 3, kita akan lelang biasa. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini ada jeruk purut. Ya, kalau tumbuk lombok ditaruh enak sekali. Ya, silakan. Saya 50. 200. 3 kali. Ya, masih ada ini pokat. Silakan. 100. 102 kali. 103 kali. Ya, masih ada 1, silakan. 300 di atas. Ya, Om Sion. Ya. 303 kali. Ya, bersyukur untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur karena kasih sayang penyertaan Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola, biarlah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih di dalam kerajaan surga, berkat-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing, Tuhan berkati juga, biarlah kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami, syukur kami, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah.
berserah, pasrah penuh, bersandar-nya Saudara-saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sungguh indah kasih-Mu Tuhan bagi kami saat ini. Di hari Minggu, hari Tuhan, Engkau memperkenankan kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan membaca sabda-Mu. Engkau memperkenankan kami untuk menerima anugerah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menghidupkan. Datanglah, baharuilah hidup kami, Roh Kudus, Roh Pembaharu. Baharuilah hidup kami melalui sabda-Mu. Biarlah kami senantiasa berada dalam bimbingan dan kasih Tuhan, mengerti dan pahami akan kasih setia Tuhan yang dari kekal sampai kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Yesus mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup mata mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini terus, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka,
mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah siap-siap saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sekaligus kebanyakan diri mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil Tuhan untuk hari ini terdapat di dalam Lukas. Injil menurut Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena kebanyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan di Jemaat Rantepau, selamat beribadah, selamat berjumpa. Ada mungkin yang datang dari tempat lain sama dengan saya juga, datang dari Jemaat Buah Talulolo. Jadi, tapi bukan pertama kali saya di jemaat ini. Ketika gedung ini diresmikan pembukaannya pada bulan November yang lalu, saya melayani pemberitaan firman, tetapi bukan di gereja di dalam sini, tapi di luar, di lapangan. Nah, sekarang ini ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang juga diperdengarkan di seluruh jemaat gereja Toraja dan juga di seluruh gereja-gereja yang menggunakan leksioner ini untuk menjadi bahan pemberitaan firman Tuhan di gereja-gereja di seluruh dunia. Oleh karena itu, bacaan yang ada sekarang ini adalah Injil menurut Lukas, yang kalau kita lihat nasnya di sini, apa yang dikatakan tentang mengikut Yesus, yaitu ayat yang ke-11. Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dua kata yang terdapat di sini dijadikan sebagai tema pokok di seluruh gereja Toraja, yaitu mengikut Yesus. Kalau kita mendengar saudara-saudara kata mengikut Yesus, itu bukanlah hal yang baru. Hampir setiap orang yang biasa mengucapkan kesaksian-kesaksiannya akan selalu memahami bahwa dia adalah pengikut Yesus. Karena firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara memperdengarkan kepada kita apa artinya mengikut Yesus. Atas panggilan Yesus sendiri, karena kepada Petrus, Simon Petrus ini katakan, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala orang. Disesuaikan dengan profesinya, profesi
Simon bersama dengan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Mereka adalah apakah nelayan-nelayan ataukah memang pengusaha-pengusaha di bidang perikanan? Karena mereka mempunyai banyak anak buah. Sehingga kalau dikatakan di sini saudara-saudara bahwa Simon yang juga disebut Petrus di sini, sudah disebut Petrus juga, adalah melihat suatu keajaiban yang di luar dugaannya, di luar perkiraannya. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus itu adalah juga Tuhan dari alam. Sebagaimana Yesus sendiri meredakan badai di danau Galilea atau danau Tiberius, ia juga dapat mengatakan di sini bahwa ia berkuasa juga atas alam. Dari yang tidak ada menjadi ada. Sepanjang malam kami sudah menggunakan segala keahlian keterampilan kami. Sepanjang malam kami ini dengan seluruh perangkat yang Tuhan karuniakan, dengan segala mereka yang mempunyai keterampilan, sepanjang malam tidak mempunyai hasil apa-apa. Tetapi pada saat Tuhan katakan, labuhkanlah pukatmu, tebarlah pukatmu, tebarlah jalamu di tempat yang lebih dalam. Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang penangkapan ikan, tidak masuk akal. Masa harus di tempat yang lebih dalam kita harus membuang jala, sedang yang di tempat agak dangkal saja tidak ada. Malah sepanjang malam sudah 1 kali 24 jam mereka berusaha juga tidak ada. Namun di sini saudara-saudara ada hal yang kalau dia mengikut Yesus, apa Simon katakan di sini? Sepanjang malam kami telah berusaha, namun dalam ayat yang ke-5, namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala. Jadi ada pertimbangan lain. Soal keterampilan sudah digunakan, waktu penangkapan ikan juga sudah digunakan sepanjang malam, namun tidak ada hasil apa-apa, nihil. Tetapi ia yakin. Mengapa sampai Petrus, Simon ini yakin dengan mengatakan dalam ayat yang ke-5, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Jadi ada suatu pemahaman Petrus sendiri atau Simon ini terhadap Yesus sebenarnya. Memang dia sudah menyaksikan di Kapernaum waktu itu, karena Kapernaum itu dekat pantai Galilea. Ketika disebutkan bahwa Yesus menyembuhkan mertuanya, ibu mertuanya. Tetapi belum ada reaksi apa-apa dari Simon waktu itu. Ia sudah menyembuhkan mertuanya secara ajaib, tapi apakah karena tidak menyentuh profesinya, tidak menyentuh hidup pencaharian hidupnya, atau apa? Tapi sekarang dia katakan, oleh karena sekalipun itu bertentangan dengan nalurinya, bertentangan dengan keterampilannya dan pemahamannya yang sempurna, kebiasaannya, namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga. Dan memang ternyata memang demikian. Karena keajaibannya demikian inilah, maka dikatakan dalam ayat yang terakhir yang menjadi tema di seluruh gereja Tuhan sekarang ini ialah, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Setelah membereskan segala sesuatunya dengan hasil yang melimpah, mereka entah serahkan kepada siapa, tapi mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan kemudian lalu mengikut Yesus. Nah, ini saudara-saudara barangkali yang akan merupakan
pemikiran dan pembicaraan dalam seluruh gereja Toraja sekarang ini. Apa artinya itu? Apa yang merupakan motivasi dan bagaimana selanjutnya? Sebab kita tahu saudara-saudara bahwa ketiga orang ini, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, dalam lingkaran murid-murid Tuhan Yesus, mereka merupakan lingkaran dalam. Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus ini disertakan Tuhan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dalam Matius 17 misalnya. Tiga orang ini juga disertakan ketika mereka di Taman Getsemani, lantas Yesus mengatakan kepada murid-murid yang lain, tinggal dulu di sini, aku mau berdoa. Tetapi dia mengikut sertakan Simon Petrus, dia mengikut sertakan Yakobus dan Yohanes. Malah ketika orang ini saudara-saudara setelah Yesus naik ke surga dan tinggal di Yerusalem, ketiga tokoh ini akan tetap berperan di dalam kehidupan jemaat. Dan karena itu saudara-saudara, kalau diceritakan panjang lebar di sini mengenai Simon Petrus, mengenai Yakobus, mengenai Yohanes, keduanya anak-anak Zebedeus, maka itu mempunyai sejarah yang panjang. Bahkan dikemukakan di sini oleh karena mereka itu memang mempunyai peranan yang digunakan oleh Tuhan dalam pertumbuhan gerejanya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya juga yakin bahwa kita yang ada sekarang ini, yang ada duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, atau saudara-saudara yang juga mendengarkan firman ini melalui live streaming oleh Solideo TV, Solideo ini, maka saya pikir kita juga harus merenung. Karena saya yakin kita semua ini adalah pengikut Yesus. Ada yang sudah lama, ada sudah turun-temurun 3 atau 4 generasi, di Toraja mungkin baru 4 generasi, mungkin juga sekarang sudah mulai 5. Atau baru berusaha sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Namun mungkin dia juga akan bertanya pada diri sendiri, kalau saya pengikut Yesus, bagaimana seharusnya? Nah ini, bagaimana seharusnya hubungan saya dengan Yesus, Sang Juru Selamat dan Penebus itu, kalau kita disebut pengikut Yesus? Matius seorang pemungut cukai, memang mengikut Yesus. Ketika Yesus katakan kepadanya, ikutlah aku, dia langsung ikut. Itu dalam Matius 9 ayat 9. Atau juga kepada Filipus dalam Yohanes 1:43 yang berkata kepadanya, ikutlah aku. Tapi dalam Lukas tadi yang dibicarakan mengenai Simon, tidak katakan ikutlah aku, tapi ia katakan mulai dari sekarang bukan lagi engkau menjadi penjala ikan, tetapi akan menjadi penjala manusia. Ikan kalau dijala tetap hidup, sehingga manusia juga apabila dijala oleh Petrus, oleh Simon, dia adalah tetap manusia. Tapi manusia yang sudah ada di dalam jala, bukan lagi ikan seperti ikan yang di luar jala, dia berada di dalam. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita kenal bahwa Petrus dan kedua anak Zebedeus mengikuti Yesus adalah melalui suatu proses yang panjang. Memang Simon sudah mengenal Yesus ketika di Kapernaum. Saat-saat awal Yesus memberitakan Injil di dataran-dataran Galilea, utamanya di kampung Nahum yang disebut Kapernaum. Ia sudah mengenal apa yang Tuhan buat bagi mertuanya. Namun dalam pembacaan kita hari ini, masih di pantai Danau Galilea, memang terjadi perubahan yang drastis. Memang kalau kita baca dalam Injil Lukas yang lain, seperti di dalam Lukas 9,
di mana ada beberapa tipe orang yang mau mengikuti Yesus tetapi ya masih punya syarat-syarat. Harus ada tempat tinggal di mana dia masih harus menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menguburkan ayahnya. Atau yang lain, aku siap mengikuti Yesus, namun izinkanlah saya lebih dulu berbuat ini, berbuat itu. Belum cukup. Tapi peristiwa menakjubkan terjadi dalam kehidupan rutin, bukan kehidupan luar biasa. Dalam kehidupan rutin mencari makan, di dalam berusaha, menjalankan proses profesi sebagai penjala ikan atau pengusaha perikanan. Bisa saja terjadi. Dan peristiwa yang menakjubkan itu terjadi justru dalam kehidupan yang biasa, dalam profesi biasa. Simon, Yohanes dan Yakobus, memang mereka adalah nelayan-nelayan pantai Danau Galilea. Saudara-saudara mengerti, banyak saudara kita yang sudah berkunjung ke daerah Galilea. Galilea itu memang adalah tempat, Danau Galilea adalah tempat sumber ikan. Ketika berkunjung di sana, restonya itu berdiri di atas pinggir danau tetapi di dalam air. Sambil makan sajian ikan, kita bisa melihat ke bawah. Ikan-ikan berkeriapan. Begitu banyaknya ikan di Danau Galilea. Karena dia memperoleh aliran-aliran air jernih dari mata-mata air yang bersumber dari Gunung Hermon. Beda sekali dengan air yang ada di Laut Mati. Karena Danau Galilea itu penuh dengan air itu kemudian melimpah, dialirkanlah melalui Sungai Yordan, bermuara di Laut Mati. Tetapi di Laut Mati tidak ada apa-apanya. Karena dia tidak memberi airnya keluar. Dia cuma menguap, dia menguasai semuanya. Dan yang terjadi ialah kematian. Tetapi di Danau Galilea terjadi kehidupan. Dan kehidupan ini dialirkan pula melalui Sungai Yordan. Dia memberikan dan tidak pernah kehabisan. Inilah di mana Simon dan kedua anak-anak Zebedeus itu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka yang biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa di Danau Galilea ada kehidupan, ada dunia usaha perikanan. Namun dari bacaan kita tadi dalam Lukas 5 terjadi suatu yang memberikan hasil yang lebih menakjubkan. Mulai dari penjala ikan, tetapi juga Yesus kemudian mengatakan, bukan engkau sekarang menjadi penjala ikan, penjala manusia. Pasti manusia lebih berharga dari ikan, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling utama, paling tinggi. Ia diserahi segala sesuatu setelah dijadikan oleh Tuhan dan katakan, berkuasalah atas ikan-ikan ini, atas bumi ini, kuasailah. Sayangnya bahwa kadang-kadang kalau Tuhan mengatakan kuasailah berarti bukan dihancurkan. Tapi kita manusia kadang-kadang cenderung untuk bukan menguasai alam, tapi menghancurkan alam. Dan akhirnya alam marah, timbullah banjir, timbullah longsor. Karena kita tidak justru menguasai alam, tapi menghancurkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, ada juga mereka ini yang memberitakan Injil. Ada pelayan-pelayan pengusaha penangkap ikan. Yesus tidak hanya memilih mereka yang berpendidikan tertentu. Ia melihat dan memanggil orang-orang dalam berbagai profesi. Ia memanggil Matius, pemungut cukai. Ia memanggil Nathaniel. Ia memanggil Andreas. Ia memanggil siapa? Berbagai profesi yang melatar belakangi panggilan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus di dalam melihat pekerjaan yang dilaksanakan oleh kita manusia, ia katakan adalah satu lagi yang sangat penting manusia, yaitu menjala manusia, penjala orang.
Karena ada yang diberitakan oleh Yesus yang baru, yakni Ia memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan yang adalah soal kerajaan Allah itu disebutkan dalam Roma 14. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, soal kedamaian, soal pemerintahan Allah. Itu adalah apabila kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Tetapi Yesus mempergunakan juga sarana-sarana. Coba dalam kisah Lukas 5 ini, apa yang digunakan Tuhan? Simon Petrus punya perahu. Tuhan katakan, pinjam dulu Simon, aku mau memberitakan sesuatu. Akhirnya dia di perahu Simon disorong sedikit ke dalam, agak jauh dari pantai, dan kemudian digunakan oleh Tuhan memberitakan kabar sukacita bagi dunia ini. Simon rela perahunya digunakan. Mereka rela. Oleh karena memang juga pada waktu itu lagi kosong hasilnya. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus tahu apa yang dia harus buat untuk itu. Ia pinjam, dan kemudian singkat saja dikatakan di sini, ia memberitakan kerajaan Allah. Namun yang lebih panjang ialah menceritakan bagaimana proses Simon itu dipanggil untuk menjadi penjala orang. Adalah saudara-saudara kita, mungkin juga kita mempunyai sarana, kita juga mempunyai prasarana untuk digunakan pemberitaan firman Tuhan. Jangan dicegah, sama dengan membangun gedung bunga alalan ini. Pasti kita semua paham, mengerti bahwa ini bukan dibangun dalam satu malam. Ia membutuhkan kemampuan orang, ia membutuhkan dana jemaat, ia membutuhkan apa yang kita punya. Bukan jadi dengan sendirinya. Dan itulah sebagaimana Tuhan juga. Ia gunakan perahu Simon. Ia tidak datang waktu itu di pantai Galilea dan menciptakan lagi satu perahu baru, tidak. Ia menggunakan apa yang ada. Dan mungkin itulah saudara-saudara yang menjadi juga perenungan kita. Apakah kita juga mempunyai sarana dan prasarana, apalagi diri kita, untuk digunakan untuk pemberitaan firman Tuhan. Dulu orang katakan sarani kalenan lah, kalenan sarani, apalagi barang apa na. Umbuan aku aserto kelesin aku mula kita sarani na, tak na sarani itu barang apa. Nah kita rimpaden itu barang apa, kita rindakai. Itu prinsip dulu, entahlah sekarang. Tetapi saya kira saudara-saudara, kalau kita mengenal bagaimana Tuhan menggunakan ini, karena sebagaimana kita katakan tadi bahwa Yesus kurang diyakini juga oleh Simon, bahwa Yesus ini adalah penguasa dari alam juga. Ia pencipta. Ia mempunyai segala sesuatu, dan kita bersyukur Ia mau melibatkan kita. Kita bersyukur oleh karena Ia mau menggunakan kita, menggunakan apa yang ada pada kita, untuk juga untuk kehendaknya, untuk pemberitaan firman-Nya. Sekalipun kita sudah berada dalam sebenarnya kegagalan, seperti Petrus atau Simon itu dengan kedua temannya Yakobus dan Yohanes. Karena dalam perjalanan mereka ini, sekalipun mereka itu sudah memberikan untuk digunakan oleh Yesus, dan ternyata bukan sampai di situ saja, tapi kemudian berhasil melimpah. Simon pinjamkan perahunya, gagal sepanjang malam. Kemudian Yesus mengatakan, tebarkan jalanmu tempat yang dalam, satu hal yang tidak masuk akal. Tapi Simon penuh keyakinan, oleh karena engkau Tuhan yang bilang, engkau Yesus yang bilang, aku harus ikut. Apakah kita pernah mendengarkan suara Yesus ini? Juga dalam kehidupan kita masing-masing. Hal yang kadang-kadang kita mungkin sudah berdoa, ada keluarga kita yang sakit, ada yang tidak berhasil. Kita berdoa demikian beratnya, demikian banyaknya, dan kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak dengarkan apa-apa. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita.
kita sebenarnya tidak lebih tahu daripada Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu kita tahu, yang penting bagi kita ialah bahwa kita mengikuti kehendaknya, mengikuti firman-Nya, mencari kehendak Tuhan. Itu adalah hal yang utama dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu saudara, kalau kita mau lihat perkembangan dalam kehidupan kita, dalam gereja Toraja, dalam kehidupan jemaat, Simon hanya mengikuti otoritas Yesus. Tebarkan jalamu, dia tebarkan. Berikan perahumu, dia berikan. Dan hasilnya luar biasa. Sekarang ada satu tugas baru, yaitu engkau akan menjadi penjala orang. Dan dengan hal demikian menjadi penjala orang, kemudian terjadi hal yang sangat menakjubkan itu, bahwa ia meninggalkan segala sesuatu dan dikatakan di sini mengikut Yesus. Rasa takjub dan memberi pemahaman baru dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, inilah yang disebut mengikut Yesus. Apakah ya ada yang dalam diskusi pendeta-pendeta yang mempersiapkan khotbah, kalau dalam bahasa Toraja, di dalam pesan dolo, mengikut Yesus itu diterjemahkan dengan urundu. Tapi orang bilang itu agak porno. Ya mungkin di satu daerah porno, tapi di tempat lain tidak porno. Di Makale nama biasa aja itu nama. Malah di sini juga nama juga ada yang namanya si rundu. Saya tidak sebutkan namanya rundu apa, rundu Padang atau apa, tapi saya kira kalau di Makale biasa aja itu. Tapi itu sebenarnya kata di sini yang digunakan, ada satu bahasa Yunani yang digunakan dalam hal ini namanya ekoluteo, itu artinya melekat. Sebagaimana seorang anak berjalan di samping ibunya, dia tidak mau tertinggal, dia tidak mau jatuh, dia melekat. Itulah artinya kalau dikatakan mereka mengikut Yesus, melekat pada Yesus. Saudara-saudara, itulah arti apabila kita bersama dengan Yesus. Saya kalau melihat hal ini, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ini, kalau kita betul-betul melekat pada Yesus, maka apa yang kita berbuat itu adalah dalam hubungan dengan Yesus sendiri. Dalam sejarah gereja ada suatu istilah yang pernah dikatakan imitatio Christi, artinya meniru. Tindakan kita itu sebenarnya imitasi, tiruan terhadap Yesus. Kalau Yesus berjalan dengan menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka kita berusaha bahwa Kristenan yang baik adalah apabila kita tidak mempunyai apa-apa. Jangan hati kita kepada harta benda dunia ini, sehingga dia timbul nyanyian cari apa di dalam dunia, cari dunia nanti binasa. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus, mengikut Yesus ini adalah dalam rangka kedekatan dengan Yesus sendiri. Kedekatan ini apa? Mungkin sekarang kalau dalam bahasa gaul atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang sudah di Indonesia kan yang namanya chemistry. Chemistry ini berarti ada selalu orang teman kita berbicara begini kita sudah paham tanpa dijelaskan, tanpa dia komando, tapi kalau ada seorang ibu di dalam rumah tangga kemudian ada yang menolong atau apa, kadang-kadang sulit kalau tidak ada chemistry, tidak ada kedekatan, tidak ada saling pemahaman yang baik. Mungkin itu yang namanya mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus itu, walaupun kita tahu kata yang digunakan itu juga digunakan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yaitu di Taman Getsemani, dan kemudian Yesus ditangkap, dan kata yang sama yang digunakan ketika Yesus ditangkap, dan kemudian dikatakan Petrus mengikut dari jauh. Mengikut Yesus dari jauh. Tapi sebenarnya saudara-saudara, arti yang sebenarnya apakah memang dari jauh atau memang merupakan suatu pendekatan yang sangat indah.
Kata kita di Indonesia, jauh di mata, dekat di hati. Orang Eropa, utamanya Belanda, mengatakan jauh di mata, jauh di hati. Tapi sekarang ini kita bisa mengatakan jauh di mata, dekat di HP. Jadi jauh, tapi ya kita boleh mempunyai sarana jauh di mata, tapi dekat di HP. Bisa video call, tapi semua itu ya itu sarana-sarana yang mungkin menjawab. Apakah kita juga bisa berada begitu? Yesus kita katakan jauh, dekat, tetapi Yesus sebenarnya ya kita nyanyikan kadang Yesus ada di hatiku. Atau kita yang ada di hati Yesus. Ada hati gambar dari saudara-saudara kita dari pihak lain mengatakan ada hati kudus. Bagaimana hubungan yang sebenarnya kita dengan Yesus? Yang terpenting dalam mengikuti Yesus ialah bagaimana chemistry-nya, bagaimana kedekatan kita. Yang dalam kita berdoa dalam pekerjaan, sebelum bekerja, kita berdoa pada waktu bangun pagi, kita berdoa pada waktu mau tidur, waktu malam, kita berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk jemaat Tuhan, kita berdoa untuk pemberitaan firman. Apakah ada kedekatan dengan Yesus dalam hal ini? Sebagaimana Yesus mengerti Simon, Yakobus dan Yohanes. Sekalipun Tuhan tahu bahwa mereka gagal, mereka juga tidak paham, tetapi ada penurutan. Tuhan Yesus sampaikan berita ini dan kemudian menurut. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini marilah kita andalkan Yesus. Begitu Yesus begitu dekat dengan hati dan pikiran kita, begitukah Yesus dekat dengan diri kita, sehingga pergumulan-pergumulan kita itu kita curahkan kepadanya. Dan yang namanya kedekatan, seorang anak yang dekat sama sekali ibunya, pertemanan, kadang-kadang orang mengatakan dia lebih mengutamakan temannya daripada saudaranya sendiri. Itu adalah sesuatu saudara-saudara yang merupakan karunia Tuhan. Dan mungkin kedekatan inilah saudara-saudara yang mungkin dalam hidup kita, mari kita mengungkapkan bahwa bagaimana dekatnya kita dengan Yesus, kita berdoa. Dikatakan tidak jauh. Kalau soal-soal ini saudara-saudara, saya ya mungkin ini apakah ada pengalaman yang sama. Tapi itu saya mengalami hampir 60 tahun yang lalu. Dalam satu perjalanan pulang dari Seko, karena kita dalam perjalanan itu 3 malam 4 hari dalam hutan. Pada waktu kembali hari yang kedua, kita harus melalui satu sungai. Satu sungai yang kira-kira lebarnya sebenarnya tidak panjang, mungkin sekitar 4 atau 5 meter, tapi agak dalam. Tapi curam. Dan tidak ada jembatan. Tapi ada orang yang potong pohon, kemudian rebah, dan itu kita harus berjalan di atasnya. Mereka yang tidak punya rasa takut berjalan di ketinggian begitu, enak aja lolos jalan. Tapi saya ini pertama kali jalan di hutan, sudah mulai bayangkan kalau senjata aku bawa di sini, itu kita tidak tahu ular apa yang ada di situ, bisa pemangsa. Saya rasa saya tidak berani untuk jalan sendiri karena pohonnya kecil, tidak berani. Tapi kemudian ada yang menyusul dari belakang begini, Pak, ikut saya. Sebelum bagaimana ikut, dia bilang saya duluan, Bapak pegang bahu saya, kita jalan sama-sama. Jadi kemudian dia naik, melangkah di atas kayu yang sudah ditebang itu, dan kemudian dia melangkah, saya pegang dari belakang, bukan begini, satu aja tangan saya pegang dia, saya ikut, dan kami jalan. Saya rasa aman, tidak merasa mau jatuh, hanya tangan saya melekat pada dia, bahunya. Dan itu nasihat saya. Dan boleh kata saudara-saudara, itu sudah hampir 60 tahun. Sebab itu terjadi pada tahun 1966. Jadi itu saya sangat
terbantu selama ini bahwa kalau kita betul-betul mempunyai rasa kedekatan, ya itu akan mempunyai dampak yang besar dalam kepercayaan kita. Dan karena sudah itu, saudara-saudara, saya kira saya sendiri setiap kali mau membuat rencana, ada hadapi persoalan, ya saya mau dekat sama Yesus. Mau dekat kepada Dia yang telah memanggil saya. Mau dekat kepada yang memberi penugasan kepada saya. Dan itulah bagi saya artinya mengikut Yesus. Mungkin saudara-saudara lihat sekalian mempunyai pemahaman lain. Mengikut Yesus. Tapi bagi saya itulah. Mengikut Yesus itu berarti dalam iman saya bisa meraba Dia. Dalam iman saya yakin Dia menolong saya. Dalam iman Dia membukakan jalan. Dan bukan itu kali terjadi. Kalau ada yang pernah membaca misalnya apa yang saya alami yang tertulis di dalam buku biografi yang ditulis oleh saudara Sili Suli, di situ banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Bagaimana Yesus Tuhan itu pada saat kita berada dalam kesulitan kok tiba-tiba muncul. Ada Ibu Anggui di sini saat itu. Kata kala saya sudah menjadi sekum di KUGT waktu itu. Tahun 66. Memang kesulitan makan, tidak ada makan. Uang pun di kas KUGT tidak ada. Tidak ada. Apa yang mau dimakan? Nah kita menumpang di rumahnya Mbak Siang. Apa yang mau dimakan? Tidak ada. Saya keluar waktu itu, saya bilang, iya, lihat aja. Persediaan beras, apalagi persediaan beras, memang beras tidak ada. Tapi jagung juga sulit. Pogalu atau juga tawaro juga sulit. Saya keluar rumah. Mau pergi ke kantor KUGT di sini. Tiba-tiba di pagar, loh, ada orang datang naik sepeda. Buka pintu. Dia tanya, ada ibu di dalam? Kami ada apa? Dia katakan, ibu kan selama ini mengajar bahasa Jerman di SMA negeri. Nah ini ada honornya yang belum dibayar. Nah, coba bayangkan itu deh. Pagi itu hati menjadi plong. Karena apa? Langsung di pagar itu, di antar itu, hiduplah kami mungkin untuk lebih 1 minggu lagi. Memperpanjang hidup. Nah itu saudara-saudara yang dalam pengalaman hidup ini boleh kata memberikan kita hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi apa maksud Tuhan untuk itu? Tuhan pasti memberikan sesuatu seperti Simon supaya dalam setiap kehidupan kita mengupayakan diri untuk mengikut Yesus, dekat kepadanya. Saya kira saudara-saudara kalau ini juga mendorong kita, memberikan semangat kita untuk lebih dekat kepada Yesus. Semoga Tuhan Yesus juga dekat kepada kita. Amin. Kita berdiam diri saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan dalam saat teduh. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di sini ada berbagai hal yang telah disiapkan untuk didoakan.
yaitu berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Ada Ibu Diaken Yoharni Jerry, perawatan di Makassar. Ada Opa Tea atau Dea, pemulihan di Makassar. Ibu Deka atau Napa, pemulihan di rumah. Nenek Wandi, perawatan di rumah. Ibu Yulianti Palamba, Mama Lolo di rumah. Ibu Yahana Sande di pemulihan. Ibu Emi Talesang, Bapak Israel Sedan Lobo, pemulihan di rumah Makassar. Ibu Stefani Marina Palimbong, pemulihan di rumah. Bayi Joakim Evanel Tuling Parantean, Bapak Yonatan Lipang, pemulihan di rumah. Ibu Stin Sambo, Nenek Pedi, perawatan di rumah. Saudari Kurnia Tangkedatu di Rumah Sakit Elim. Saudari Sukma Malisan di Rumah Sakit Makassar. Ibu Maria Kalili Mama Ranu di Rumah Sakit Elim. Ibu Barang Tikuali Sande di Rumah Sakit Elim. Saudara Harun Liling dalam pemulihan. Oma Deven sedang dalam pemulihan. Bapak Yohanes Rantetasak dirawat di Rumah Sakit Makassar. Ibu Sabi Patabang, pemulihan di rumah. Kita berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun, juga yang sakit juga Ibu Karin Kalelembang yang telah melahirkan di Rumah Sakit Sinar Kasih. Kita juga berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, lansia. Berdoa juga bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing dalam pelayanan usaha pendidikan anak-anak. Berdoa untuk persidangan keempat PKBGT kelas Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Februari minggu depan. Berdoa untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Februari. Berdoa untuk penyelesaian Gedung Bunga Lalan ini. Berdoa untuk pemerintah, gereja, serta TNI Polri, guru, para dokter, tenaga medis, buruh, petani, pedagang, dan lain-lain. Itulah doa saya fatkan yang disampaikan di sini. Kita selesai sebutkan itu di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih banyak kepada-Mu Tuhan saat ini. Kami boleh berhimpun bersama-sama, menguatkan hati satu terhadap yang lain. Kami boleh berbicara mengenai sabda Kristus, ikutlah aku. Kami baru berbicara mengenai berbagai kegiatan dalam jemaat. Dan karena itu ya Tuhan, apabila kami memahami akan arti dari keseluruhan panggilan kami di jemaat, di tempat kerja, dalam kehidupan rumah tangga, dalam persahabatan, dalam berbagai bidang-bidang yang Tuhan karuniakan, kami semua merasa terpanggil bahwa Tuhan pun ada di sana. Tuhan ada di pantai Danau Galilea. Tuhan ada di pantai di pegunungan-pegunungan. Tuhan berada di kota-kota seperti Yerusalem. Kami datang kepada Tuhan membawa segala bentuk kehidupan kami. Sertailah kami. Sertai jemaat-Mu di sini Tuhan. Para gembala-Mu, pendeta-pendeta, para penatua, para diaken, semua organisasi-organisasi intergerejawi. Engkau mempersiapkan mereka ya Tuhan, khususnya dalam awal tahun ini. Mereka menyusun program-program, mereka menyusun hal-hal yang sangat berguna untuk pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bukakan jalan, supaya semuanya itu hanya oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan, kami telah sebutkan saudara-saudara kami, ada yang bergembira karena berulang tahun. Kami juga telah mendengarkan mereka-mereka yang berada dalam pergumulan kesakitan, baik di rumah sakit. Ya Tuhan, datanglah menjenguk mereka. Datanglah dengan segala kesetiaan-Mu. Datanglah juga di tengah-tengah mereka di rumah-rumah. Ada yang bergembira oleh kelahiran, memperingati kelahiran mereka. Ada juga yang bergembira karena pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan kurniakan. Oleh karena kesehatan yang baik yang Tuhan kurniakan. Oleh berbagai kelepasan dari pergumulan dan kesulitan hidup. Oleh berbagai keberhasilan.
oleh berbagai berkat Tuhan yang mereka merasakan. Karena itu ya Tuhan, kami semua datang kepadamu berdoa, peliharalah mereka, anak-anakmu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kalau mereka juga tidak kuat secara badani, berikan topangan ya Tuhan, supaya mereka kuat dalam hati dan mereka juga dapat bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Engkau sendiri mengenal bagaimana bangsa kami menata kehidupannya untuk kehidupan yang lebih baik. Dari presiden sampai kepada para menteri, daripada mereka ini ya Tuhan, kami menantikan akan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga untuk pemerintah kami pada saat-saat ini sedang menanti-nantikan pelantikan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan dalam bulan ini Tuhan. Berkati semua kesiapan itu dan persiapan itu. Semoga semuanya menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, bahwa mereka adalah juga yang ditentukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bagi rakyat ini, bagi desa dan kampung mereka, bagi kabupaten atau provinsi mereka. Tuhan, Engkau memberkati semua itu. Memberkati semua anak-anakku yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Mereka berusaha untuk menyelesaikan gedung gereja ini Tuhan, atau gedung bulalan, bukakan jalan. Bukakan pundi-pundi mereka juga, agar supaya berkat-berkat Tuhan yang mereka nantikan, itu juga mereka dapat temui dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kami sekalian yang hadir, apabila kami berada dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam tugas masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah, di perjalanan, atau di mana saja kami bergaul, Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami tetap berada dalam suatu relasi yang indah dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau mendengarkan segala doa kami, karena kami bawa semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Hidup Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Yesus.
selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat, pergilah, tetaplah setia mengikut Yesus, walaupun banyak tantangan. Kudus menolong saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita masuk dalam nyanyian syukur, mewakili segenap majelis gereja dan jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta A.J. Anggui yang telah melayani kita dalam ibadah saat ini. Senantiasa diberkati dalam pelayanan dan masa tuanya Ambe, dan sehat selalu bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa menolong. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti surya Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong kita semua. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih.